Pemirsa, Kabupaten Sambas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari bahari hingga pertanian. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Sambas, Bapak Haji Satono, yang akan berbincang selama kurang lebih 30 menit bersama kita semua yang ada di sini untuk mengupdate tentang perkembangan pembangunan di Sambas. Saya ucapkan selamat datang Pak Satono, jauh-jauh dari Sambas ke studio kami. Jadi kita akan membahas pertama tentang ini Pak, jembatan berkemajuan Pak. Ini sudah sangat ikonik sebagai pembangunan, ikon pembangunan kota Sambas. Bisa diceritakan sebetulnya jembatan berkemajuan itu bagaimana mulanya, idenya, dan bagaimana selama ini progresnya seperti apa Pak? Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan sehingga bisa bersilaturahmi di studio ini. Saya ingin mengawali, Sambas itu adalah salah satu kabupaten di Kalbar, letaknya paling utara ya, dan berbatasan langsung dengan Malaysia, dan memiliki populasi penduduk yang cukup padat. Kita di Sambas memiliki populasi penduduk terpadat kedua setelah Pontianak. Setelah kota Pontianak. Kita punya populasi penduduk lebih kurang 647.000 sekian jiwa, tersebar di 19 kecamatan, 195 desa hari ini. Tentu luasnya wilayah, daerah perbatasan, membuat PR kita ya, PR kita juga lumayan banyak, terutama di sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Di awal-awal saya menjadi bupati pada Juni 2021 kemarin dilantik, kondisi jalan itu baru sekitar 50% baik, dan jembatan masih ratusan yang sangat tidak layak dilewati oleh kita, oleh anak-anak sekolah, oleh pelaku usaha, petani, nelayan. Itu yang menjadi salah satu latar belakang yang membuat saya harus membuat sebuah terobosan. Karena melihat kondisi APBD kita sangat minimalis, sangat kecil sekali. Belum bisa untuk mengcover itu semua. Bisa, tapi tidak maksimal. Apalagi kita ini pasca COVID ya. Saya ini termasuk bupati COVID, dilahirkan zaman COVID gitu loh. Begitu dilantik langsung terbatas segala-galanya, ya kan? Karena APBD-nya minimalis, ya kan? PAD-nya juga tidak terlalu besar, ya kan? Sementara kebutuhan pembangunan itu luar biasa. Maka saya melihat Sambas ini punya sejarah, punya nilai kebersamaan, nilai gotong royong yang luar biasa yang pernah ditinggalkan oleh kakek moyang kita sejak dulu kala. Saya ingin mencoba bagaimana membuka klip hati-hati para donatur untuk bagaimana bisa berkolaborasi, bersinergi, membangun sebuah kekuatan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena itu salah satu yang menjadi kebutuhan yang di depan mata itu jembatan. Jembatan berkemajuan ya, non APBD kita sebut. Berkemajuan karena visi misi saya Sambas berkemajuan. Ya kan, beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan. Tidak menggunakan APBD, saya sebut non APBD gitu. Tapi alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa ya. Ketika ada jembatan contoh misalnya kan panjang 20, saya tawarkan kepada teman-teman donatur, ya kan, disambut baik oleh mereka. Tapi dengan catatan non proyek. Dan masyarakat harus ikut andil bergotong royong. Nah ini alhamdulillah saya rasakan kebersamaan masyarakat, ya kan, semua komponen, ya kan. Kemudian para donatur ya, putra-putri Kalbar, putra-putri Sambas yang berada di luar
Kan dari luar Jakarta domisnya banyak sudah berada di Jakarta, punya sen untuk bagaimana ikut membantu sobatnya ini sekarang jadi bupati gitu loh. Iya. Gitu. Alhamdulillah hari ini sudah lumayan banyak jembatan yang kita bangun. Mekanisme pengumpulan dananya bagaimana Pak? Agar itu semua bisa dilaksanakan secara maksimal untuk proyek tersebut gitu kan. Pasti tidak mudah kan Bapak untuk melaksanakan semua ini? Iya, sebenarnya saya lihat nggak rumit gimana ya. Ini brandnya, bukan trust ya, kepercayaan donatur, teman-teman, yayasan gitu kan. Masyarakat, kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat cukup mengirimkan foto jembatan misalnya, panjang 20, panjang 30 meter. Udah, sekarang kan sudah canggih. Iya. Ya, kita kirim aja ini dibutuhkan di desa ini, dusun ini, RT ini, ya. Kondisi jembatannya cukup parah, ya. Perlu mendapat atensi dari kita semua. Sementara ini pemerintah daerah Sambas belum mampu mengakomodir. Kalau mampu tahun depan terlalu lama, harus musrenbang des, musrenbang kecamatan, kabupaten. Sementara kebutuhan masyarakat hari ini depan mata. Coba anak-anak sekolah kau jatuh gimana coba, ya kan? Para petani membawa hasil produksinya gimana coba, ya kan? Nelayan gitu juga, orang sakit gitu juga, lewat situ semua, ya kan? Alhamdulillah dasar-dasar itulah kita mengetuk hati-hati para donatur gitu, disambut baik. Saya merasakan sudah hampir lebih 50 jembatan yang dibangun selama jabat bupati ini. Ada kemudahan-kemudahan ya. Dengan catatan kita transparan, terbuka. Transparan. Kalau 10 juta ya 10 juta, kalau 50 ya 50 gitu. Kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat gitu. Gitu. Kadang jembatan satu jembatan tuh nggak rame-rame dia sendiri. Udah gua sendiri, gua satu. Satu jembatan. Lu mau nggak? Lu satu. Gitu. Di samping punya nilai gotong royong, nilai kebersamaan, ya. Teman-teman juga mempercayai bahwa ini jalan kebaikan. Berbuat kebajikan itu kan menolong orang ramai ini kan, wah ini juga punya dapat bonus dari Tuhan gitu kan. Nah, ini. Jembatan itu biasanya menghubungkan antar desa atau bagaimana? Antar desa. Okay. Banyak sekali antar desa. Antar desa. Bahkan ada 3 desa. Ini sekarang sedang dibangun itu di Kecamatan Tangaran itu ada panjang 27 meter kali 3 meter. Itu luar biasa gotong royong. 3 desa, Desa Merabuan, Desa Merpati, Desa apalagi satu lagi. 3 desa situ. Ada lagi panjang 85 sedang dikerjakan di Dusun Sadayan, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. 85 panjangnya. Selain pembangunan jembatan berkemajuan itu Pak, yang menggunakan mekanisme yang sama, yaitu partisipasi dari masyarakat Sambas ataupun yang pernah besar di Sambas, itu program ada lagi Pak? Program selain memang jembatan. Program non APBD yang pertama ini jembatannya. Tapi sekarang ini saya sedang mulai ya mendata masyarakat saya yang disabilitas, kaki palsu. Nah, ini kemarin sudah kita bantukan ada yang pertama kali 2 kaki palsu, yang terakhir 6 kaki palsu, ada 8 kaki palsu. Ternyata masih banyak warga masyarakat daerah pelosok pedalaman ya mengalami nasib yang cukup miris kita lihat ya, ingin beraktivitas tapi karena disabilitas terbatas ruang geraknya, ya kan nggak mampu ingin membeli kaki, membuat kaki palsu. Ya pemerintah harus hadir. Iya. Saya ini selaku orang tua mereka harus hadir. Walaupun caranya tidak harus menggunakan dana pemerintah. Ya kan? Maka selalu saya katakan di mana-mana minimnya anggaran pemerintah, ya. Kecilnya pagu anggaran pembangunan tidak harus membuat kita berhenti untuk berinovasi. Tidak harus membuat kita berhenti untuk berbuat baik, membantu masyarakat. Apapun caranya, selama tidak melanggar ketentuan, regulasi, mekanisme, peraturan perundang-undangan, kita lakukan. Apalagi disambut baik oleh masyarakat ramai gitu kan. Betapa bahagianya mereka. Kita bisa ya menyiapkan kaki palsu untuk mereka sehingga bisa tadinya belum bisa beraktivitas, ya kan? Hari ini dipasang kaki palsu bisa beraktivitas.
Walaupun tidak 100% seperti kita yang normal seperti ini, tapi minimal hadirnya pemerintah, hadirnya kita ini sudah membuat mereka bahagia gitu. Ternyata mereka tidak sendirian loh, gitu. Setelah partisipasi masyarakat ini nanti kita akan membahas Pak tentang pertumbuhan ekonomi di Sambas, tentang desa mandiri dan sebagainya. Ya. Tentunya setelah. Terima kasih Anda masih bersama kami di perbincangan bersama Bupati Sambas, Bapak Satono. Pak Satono, pertumbuhan ekonomi di Sambas kan sudah terus mengalami perbaikan dan terus-menerus. Kemarin di Musrenbang juga Bapak menekankan tentang desa mandiri. Bisa dijelaskan Pak, untuk desa mandiri itu nanti perkembangannya seperti bagaimana? Iya. Di awal-awal saya dilantik jadi bupati, memang laju pertumbuhan ekonomi kita karena COVID ya terjadi kontraksi, minus 2,02%. Sekali lagi saya katakan, ini berkat kebersamaan ya, sinergi semua komponen, pemerintah, ya kan, aparat hukum, kemudian legislatif, ya kan, masyarakat terutama, para pelaku usaha, bahu-membahu, bagaimana kita mendorong, mempush agar kondisi kontraksi laju pertumbuhan ekonomi di Sambas ini, yang notabene daerah perbatasan, harus segera kita dorong agar tidak lagi minus. Alhamdulillah berjalan 2 tahun sekarang naik 6,39%. Sehingga posisi laju pertumbuhan ekonomi hari ini 4,60. Ya kan? Kita Sambas penyumbang pangan. Kita penyumbang beras 40% hampir untuk Kalbar. Ya kan? Walaupun hari ini negeri kita ada beras lagi inflasi. Lagi naik, tapi saya berdoa supaya naik terus. Kenapa? Karena 70% rakyat saya itu petani. Ya kan? Saya sering guyon, saya bilang, rokok naik nggak ribut orang. Ya, betul nggak? Ini kebutuhan semua manusia loh. Dari kecil sampai yang tua makan beras, ya, yang makan nasi ya. Ini rezeki, saya bilang, rezeki bagi petani, ya, yang ke ladang, yang ke sawah, ya. Berapa puluh tahun ya harga gabah, harga padi nggak pernah naik. Paling tinggi Rp5.000, 4.200, 4.350 rupiah. Sekarang alhamdulillah, ya kan? Ini karunia Allah, saya bilang. Ada musim El Nino, musim kemarau, ya kan? Gabah sekarang hari ini sudah 8.000 sekian rupiah 1 kilo. Tapi memang mohon maaf, saya sampaikan, bagi yang tidak punya sawah, tidak punya ladang, yang punya warung nasi, warteg segala macam, terasa banget, ya kan? Tapi iya, gitulah siklus hidup, dinamika, ya kan? Pasang surut. Hari ini rezekinya petani saya dong, petani Indonesia, ya kan? Yang punya gabah, punya sawah, punya padi, ya kan? Itu. Menyangkut masalah desa mandiri, untuk di Kalbar alhamdulillah, Sambas, 2 tahun terakhir ini kita sudah menyumbangkan 168 desa mandiri dari 195 desa. Insya Allah tahun depan 2024 akan kita genjot ya, sisa 27 desa lagi. Mudah-mudahan ya tahun depan bisa seluruh desa di Kabupaten Sambas sebanyak 165 desa bisa menjadi desa mandiri semua. Itulah saya katakan ya, Sambas harus menjadi kabupaten terunggul di Kalbar. Salah satunya sektor apa? Desa mandiri. Desa mandiri. Gitu. Ini tentu keberhasilan kita semua, bukan hebatnya Bupati Satono, bukan. Tapi hebatnya kepala desa saya, ya kan? Masyarakat ya, bersatu padu, bahu-membahu. Bahkan ada satu desa namanya Desa Sekura. Desa Sekura. Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Ya, berada pada posisi ranking ke-17 nasional desa mandiri. Bayangkan. Maka sampaikan kepada kepala desa saya, tidak perlu studi banding keluar Jawa, saya bilang. Karena potensi sumber daya manusia di Sambas itu tidak kalah juga dengan daerah-daerah di luar Jawa. Di luar Kalimantan, ya kan? Betul nggak? Iya. Nah, sesungguhnya Sambas itu walaupun daerahnya perbatasan, ya kan? Tinggal jauh daripada ibu kota provinsi dan pusat negara, tapi kualitas sumber daya manusia kita juga tidak kalah-kalah, tidak kaleng-kaleng juga, Mas. Gitu. Cuman kadang jarang disorot saja oleh media nasional. Coba media nasional saya undang rame-rame ke Sambas.
Ya kan? Bagus itu, Pak. Iya, datang ramai-ramai, jangan disorot Jawa terus, Jakarta terus. Kita anak-anak perbatasan, anak-anak kampung sana, walaupun tinggal di kampung, tapi intelektualis kita tidak kalah juga dengan daerah lain gitu. Saya yakin betul. Kalau mata pencarian mayoritas apa sih, Pak? Kita untuk memang Kabupaten Sambas? 70% itu pertanian ya. Pertanian ya. Maka di awal saya jadi bupati, saya pernah menulis di media nasional, ada 3 potensi ya masyarakat Gunung Sambas yang belum tergali maksimal. Pertama, sektor pertanian, perikanan, wisata. Kalau bahari, Pak? Bahari ya laut. Udang kita banyak, bagus, dikirim ke luar terus, ya kan? Ikan kita segar-segar. Panjang pantai di Sambas itu ada 198,sekian kilometer. Kalau wisata, indahnya luar biasa. Ada namanya Pantai Temajuk. Kalau Kementerian Pariwisata ya serius mengelola ya wisata, ya kan, Sambas tidak kalah juga. Pantai Temajuk itu tidak kalah dengan Bali, ya kan. Maka saya mohonlah dengan sangat kepada pemerintah pusat pada momen yang strategis ini ya melek juga lah dengan daerah-daerah perbatasan Kalimantan, ya kan, daerah-daerah terpencil, ya kan. Ya, kita punya potensi, tapi belum dilirik maksimal. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ya kan. Punya sumber daya manusia yang juga tidak kalah dengan daerah lain, gitu. Kalau tantangannya, Pak, untuk soal tadi perbatasan, termasuk perbatasan dengan Malaysia, itu tantangannya kita apa aja sih, Pak? memang hari ini bukan tantangan ya. Kalau cukup fasilitasnya, contoh listrik misalnya, ya kan, listrik. Hari ini ada listrik penuh 24 jam di Temajuk, di Paloh. Baru tahun ini, bayangkan. Kita Indonesia merdeka ini 1945, Mas. Baru tahun ini, ya, desa saya Temajuk itu yang punya pantai indah itu baru teraliri listrik 24 jam full. Tahun kemarin dan sebelum-sebelumnya sekian puluh tahun itu gelap gulita, pakai genset kita. Ini maka kami sangat bahagia dan terima kasih kepada Presiden tercinta kami Pak Joko Widodo, ya kan, adanya IKN, Ibu Kota Baru Negara di Kalimantan, ya kan, pembangunan tuh bisa merata dari Jawa sentris mungkin barangkali isunya dulu kan, bisa Indonesia sentris gitu. Kita berharap ada pemerataan, termasuk mengisi pos-pos strategis nanti mungkin barangkali. Banyak juga putra-putri daerah Kalimantan yang punya kompetensi, punya kemampuan, ya kan? Iya. Jangan ditinggalkan, ya kan? Apalagi ibu kota negara baru itu berada di Kalimantan gitu loh. Ya kan? Artinya tidak salah ya, negara ya memberikan pos-pos yang strategis juga, ya kan? Ya kan? Untuk mengisi ya pembangunan gitu. Baik, tentang harapan terhadap pemerintah pusat nanti. Oke, pemirsa, kita masih bersama Bapak Bupati Sambas, Bapak Satono. Pak Satono, ada harapan spesial nggak, Pak, buat pemerintah pusat dengan pengalaman Bapak selama beberapa tahun? Era pemerintahan Presiden kita sudah luar biasa, ya, luar biasa memberikan perhatian, atensi pembangunan, pemerataan pembangunan, walaupun belum maksimal, ya. Tentu harapan saya ke depan, pemerintah pusat, ya, di samping membangun infrastruktur jalan, akses kita ke perbatasan sudah bagus jalan. Era Pak Jokowi ini, ya kan. Saya mewakili rakyat Sambas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Presiden kita yang tercinta Pak Joko Widodo, ya, membangun akses jalan, jembatan, ya, kemudian PLBN Aruk Biawak, ya. Mudah-mudahan ya ke depan itu tidak hanya tempat lalu lalang manusia, tapi juga bisa membawa bagaimana gate ekonomi, ini yang penting, dampak positif ekonomi, ya, kesejahteraan rakyat ini daripada gate PLBN Aruk Biawak. Aruk itu Sambas Indonesia, Biawak itu Malaysia, ya kan. Kita juga kepingin produk-produk lokal, ya, pertanian, bahari, perikanan. Kemudian kita di Sambas ada program unggulan OVAP namanya, One Village One Product. Saya mendorong tiap desa itu ada produk-produk unggulan yang lahir. Seperti mangrove tuh bisa dibuat keripik. Nenas bisa ada dodol nenas. Jeruk, ya. Jeruk Pontianak itu bukan jeruk Pontianak, jeruk kita, jeruk Sambas. Sebenarnya, bukan Pontianak. Pontianak nggak ada pohon jeruk. Nah, ini tugas siapa ini? Harus ada branding khusus. Branding nih, kita jangan diambil-ambil dong. Kan gitu. Ini coba cari. Ada nggak di Pontianak
punya pohon jeruk. Nggak ada, yang ada daerah kita gitu loh. Nah, kemudian ini Marepes kali ya. Nah, kemudian terakhir, saya kepingin ke depan putra-putri kami, putra-putri daerah kami ini ingin juga tampil lah. Contoh ya, paling kecil. Saya kepingin Kapolres Sambas tuh orang Sambas lah. Dandim tuh orang Sambas lah. Kan gitu. Ya kan? Betul nggak? Ya, selama ini masih banyak dari Iya, luar, Pak. sebenarnya nggak masalah sebenarnya kan. Artinya apa? Kita juga punya prestasi, punya potensi. Maka kuota-kuota misalnya anak sekolah ya kan, jalur dinas juga diproporsi yang lebih dong. Karena kita ini penjaga pintu perbatasan, beranda terdepan negeri gitu kan. Berbeda perlakuannya antara daerah perbatasan dengan kota-kota yang sudah maju. Ya kan? Betul nggak? Ini harapan kita. Saya mewakili putra-putri daerah kami yang tercinta di Sambas, menyurahkanlah aspirasi mereka. Pak Bupati tolong dong sampaikan ke Pak Presiden, sampaikan dong kepada pemangku kebijakan, agar kami ini juga punya ruang, punya kesempatan untuk menjadi polisi, ya kan, untuk menjadi TNI. Suatu hari bisa jadi Kapolres katanya kan di Sambas. Bahagia dan bangga dong kita ini jadi pejabat di daerah kita sendiri, jadi dandim, jadi kajari juga, kan hebat gitu. Ya ini suara masyarakat ya, saya sampaikan. Walaupun tidak tahun ini ya 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan adalah sosok seperti itu. Itu saja ya, mau ikut di samping infrastruktur jalan, jembatan, ekonomi kerakyatan dibangun, sumber daya manusia itu tidak kalah penting, harus dibangun juga. Kalau pembangunan di IKN tadi berpengaruh juga, saya Pak ya, untuk berpengaruh sekali, meskipun beda provinsi tapi iya, dalam satu Kalimantan ya. Apalagi ada putra-putri Sambas bisa direkrut, diambil, dikasih job yang strategis itu kan. Ini luar biasa juga kan gitu. Saya kira begitu. Ya. Kalau ini Pak, tentang tadi fokus lagi ke perbatasan. Jadi kalau untuk potensi bahari yang berlintasan dengan Laut Cina Selatan dan sebagainya, itu apalagi ya Pak yang mau ditekankan untuk agar Sambas bisa selain tadi pertanian yang 70% warganya juga ke sektor bahari, apalagi? Iya, Laut Paloh itu kan alki, alur lintas alki 1 ya. Kemudian kalau kita lihat peta teritorial itu paling strategis, ya kan, menyuplai bahan baku, menyuplai pangan segala macam. Artinya letak posisi Sambas ini laut sangat dekat dengan Laut Cina Selatan, ya kan. Potensi perikanan luar biasa, potensi pertanian luar biasa, ya kan. Sumber daya manusia juga tidak kalah dengan yang lain. Nah, tinggal bagaimana kita maksimalkan pemerintah pusat ini. Saya rasa ini juga menjadi salah satu potensi kabupaten di negeri ini ya, yang bisa menyumbang besar untuk percepatan pembangunan nasional gitu. Jadi tentang bahari, pertanian, wisata. Kalau wisata Pak? Wisata kita punya banyak pantai, punya danau, ya kan, banyak, lebih 10 pantai kita indah-indah. Kalau infrastruktur untuk itu dia. Ya, untuk biar agar orang mudah ke sana itu ya Pak ya. Itu dia belum maksimal. Yang belum maksimal. Kita mendorong sekuat tenaga. Saya katakan APBD kita minimalis. Maka harus campur tangan pemerintah pusat. Karena yang punya kue banyak itu pusat. Kita ini kan cucunya. Masih sangat bergantung kepada kakek kita Jakarta. Mudah-mudahan ya kan Pak Presiden, Pak Menteri PUPR dan menteri-menteri lainnya ada kemurahan hati mencurahkan perhatianlah kepada daerah-daerah perbatasan seperti Kebun Sambas gitu. Ya, kita harapkan semua nanti akan terus ada perbaikan terus-menerus Pak, dan sukses terus untuk Tapi saya yakin, Sambas ya. Saya yakin ke depannya semakin bagus, semakin cerah ya, insyaallah. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bupati Sambas Bapak Satono. Kita bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Satono. Terima kasih.